Kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah ya itu tadi, merdeka jadi diri sendiri, merdeka dari pikiran-pikiran sempit, kerja jempolnya lebih cepat dari kerja otaknya. Lu bisa nggak cium gue? Enggak. Itu harus lu minta cium gabe aja lu. Vape bros, nge-vape sambil ngobrol. Ini ngomong apa sih? Hah? Ngomong apaan? Terserah lu mau ngomong apa. Gue lagi kangen aja sama lu. Ngobrol doang ya. Iya. Kita di sini mau dengerin lu ngomong aja. Kangen gua. Jadi gua nih ceritanya. Ya. Iyalah. Lu kan di tengah. Sekarang gantian lu yang nanya kita. Kok jadi gua yang nanya? Ada lu nanya gue. Gantian lah, ntar gue tanya gantian. Bentar lagi tuh 17-an ya? Iya. Gue udah daftar lomba ini Panjat Pinang. Gua pengen bikin lomba di sini. Lomba bertahan hidup. Kok krik sih? Krik. Anjir. Kok krik sih? Enggak, soalnya udah 2 tahun ini kita lomba bertahan hidup. Menang nggak? Sampai sekarang masih aman. Udah 2 tahun ini kita bertahan hidup. Jadi kayaknya kalau lomba itu dibuat sih nggak terlalu menyedihkan kayaknya. Enggak ya? Terlalu Udah terbiasa ya. udah terbiasa. Sudah mulai terbiasa. Terus enaknya lomba apa nih? Panjat pinang. Lu suka lomba apa belum? Gue terakhir gua lomba tahun berapa ya? Terakhir lomba gue balap karung, terus bakiak. Panjat pinang. Aduh, kayaknya agak nggak mungkin gue kalau panjat pinang. Tapi lu harus confirm dulu. 17 itu tanggal berapa? Hari apa? Hari apa? 17 itu tanggal 17. Hari Selasa, Babi. Hah? Selasa. Tapi bakalan digeser lagi nggak kemarin? Digeser apa ini? Kemarin? Emang kan Jadi hari Selasa jadi hari Rabu. apa emangnya? Iya. Tahun baru Muharram, lu nggak ngeh? Hari Selasa digeser hari Rabu. Aduh, apa? Enggak, gua kira tadi digeser maksudnya hari kemerdekaan digeser dia tanggal 18. Gua nangkep begitu tadi. Iya, maksud gue gitu. Kan lagi ngomongin lomba ya. Kenapa bisa digeser-geser? Saya mau digeser. Oke, 17 Agustus kan itu berhubungan sama kemerdekaan kan. Kemerdekaan terus bebas dari apapun yang nggak terikat. Terus berarti ini cocoknya ini kita ngomongin Kemerdekaan. kebebasan. Kebebasan apa Kemerdekaan tuh? Kemerdekaan itu bukan identik. Sama nggak sih sama kebebasan, freedom? Ya, ada sama sih. Ada. Tapi masalahnya menurut gua ternyata ya kita udah dianggap merdeka udah berapa puluh tahun, 47 ya? Kes, 47. Tujuan mana? Beda. Lu besok pindah lu ke Palembang. Negara mana ini? Negara mana? Habis. Tapi Bekasi. Deket Pak. Deket. Keren Bang. Tadi ngomong apa ya? Merdeka. Gini, kalau ini rasanya gue ya, walaupun kita udah merdeka, tapi sebenarnya sih kok kita belum benar-benar merdeka ya. Belum sepenuhnya terbebas. Iya, terutama sih menurut gue belum merdeka. Satu, merdeka menjadi diri sendiri. Kedua, merdeka dari pikiran-pikiran yang sempit. Karena menurut gue kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah ya itu tadi, merdeka jadi diri sendiri, merdeka dari pikiran-pikiran sempit, gitu kan. Maksud gue perbedaan itu kadang di sini masih kayak yang Masih tabu ya? bukan tabu, kayak lu kadang-kadang kita nih dipaksa sama kayak yang lain gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika aja tuh bineka itu kan berbeda ya, kita Tapi harus harusnya satu. berbeda dan terima perbedaan itu gitu. Kalau menurut lu? Ya kalau menurut gue sih konteksnya kalau kemerdekaan jatuhnya lebih ke apa ya, jadi sesuatu yang terjajah menjadi yang tidak terjajah. Jadi konteksnya lebih ke kebangsaan sih kalau menurut gue kalau kemerdekaan. Iya. Tapi kalau kebebasan jatuhnya lebih ke personal. Jadi diri masing-masing. Kalau kemerdekaan jatuhnya lebih ke suatu kumpulan atau bangsa. Menurut gue konteksnya lebih gede. Cuman kalau misalnya gue ditanya sampai sekarang menurut lu udah merdeka atau udah bebas apa belum? Yang sampai saat ini gue belum. Tergantung kita mau bahasnya sampai ke ranah mana nih.
ranah pribadi atau ranah lebih ke kebangsaan. Kalau kita mau ngomong agak serius sebenarnya ya menurut gua mungkin dulu di zamannya sebelumnya namanya kita mau mengutarakan sesuatu pendapat di luar, itu masih bahasa katanya di bredel lah, kita nggak bisa mau ngomong apapun, sedikit aja langsung dikit, sampai yang gua denger atau gimana kayaknya langsung nggak ada gitu. Maksudnya lu mengingatkan gua sama Petrus itu freedom of speech gitu. Speech-nya ya, begitu baru ngomong ke speech-nya. Cuman setelah itu kita masuk lagi ke generasi berikutnya yang sudah kita lalui ini, katanya reformasi oke gitu. Cuman menurut gua di saat sekarang kayaknya udah mulai ada semacam pembungkaman lagi sih. Lu merasa dibungkam lagi? Kalau gua pribadi enggak, cuman yang gua rasa di media sosial sekarang nggak bisa se-open itu sih. Oke. Gini cuy, kalau yang gue lihat di media sosial sih, kalau nyerangnya ke perorangan kayak bilang Bapak Presiden gitu, itu sih nggak bisa cuy. Di negara manapun lu nggak bisa itu. Kecuali misalnya maksudnya lu tinggal di Indonesia, tapi lu bilang Bill Clinton anjing gitu kan, karena kita nggak ada di Amerika gitu kan. Tapi kalau misalnya presiden kita sendiri kita bilang kayak gitu ya nggak mungkin lah cuy. Tapi kayak di stand up komedi luar gitu, mereka kayaknya bebas om. Aku rasa nggak ada juga yang bilang Obama fuck off, nggak mungkin. Ini ya kayak gitu. Yang bertendensi ujaran kebencian gitu mungkin hate speech gitu ya. Tapi sih mungkin kalau kayak kalau misal bikin meme sih menurut gue masih aman ya. Itu kalau yang hate speech itu ya nggak bisa ditolerir, jangan kan presiden ya, ke orang ke perorangan aja itu bisa ke orang lain aja bisa dikasusin. Itu nggak boleh. Itu kan yang ada sekarang gitu. Jadi bertabrakan sih, kebebasan iya boleh, tapi ya nggak kayak gitu, kebebasan lu nggak kayak gitu juga. Bebas tapi nggak bablas. Iya. Oke, kontrol lah jatuhnya. Terus gitu. kalau menurut gua dari industri sendiri ya kan, misalnya dari industri apa, sebenarnya kita masih kejajah sih dengan budaya kita konsumtif ya kan, kita masih memakai produk-produk yang masih buatan luar. Bocah-bocah sekarang main PS ya buatan luar, game online buatan orang. Iya, buatan orang. Iya, jadi kebebasan kalau dari industri sih kita sama sekali nggak dikasih bebas karena kita nggak punya cuy. Kita nggak punya, orang-orang kreatif nggak jalan di sini. Gue punya temen ada yang jago banget di bidang sesuatu gitu, akhirnya dia malah keluar negeri kerjanya gara-gara mereka dianggap di sana daripada di sini. Apalagi industri kreatif kan. Lu sendiri ngerasain kreatif. Gue aja yang dari Sumatera, gue rasa industri kreatif di Sumatera, gue ada di Medan, itu nggak dianggap. Yang gua rasa dianggap industri kreatif cuma di 3 tempat, Bali, Jakarta, sama Bandung. Udah, di luar dari itu, lu nggak ada bayarnya apa cuy. Lu misalnya kalau datang, gua lucunya gini, ada di satu tempat, gua di kampung gua di Medan. Jadi ada orang mau buat, mau buat undangan atau dia mau buat sablon baju gitu kan. Terus dia datang gitu kan, nggak punya ide sama sekali. Dia datang, bang saya mau buat kaos gitu, tulisannya gini ya. Terus ditanya sama yang itunya, sama yang mau nyetaknya gitu kan, sama pekerjaannya di sablon itu, bang, abang punya gambarnya yang bisa saya masukin? Nggak ada. Jadi dia datang ngeblank di situ cuy. Jadi kayaknya orang yang buat itu nggak dihargai, jadi kayak free design jadinya. Desainnya nggak dibayar, yang dibayar mereka cuman hasil dari produknya doang. Ya kayak gitu sih. Jadi gimana coba? Kita cuma bisa konsumtif, tapi kita nggak bisa ngebuat akhirnya. Tapi emang bukan dari sekolah kita digituin ya, maksudnya ngomong kasarnya kita ini dari sekolah udah dikotak-kotakin, jadi ide-ide kita tuh nggak keluar gitu loh. Jadi kan kalau misalnya kita ngebahas soal pekerja seni atau kayak gimana pun percuma gitu loh. Kita tuh, kalau gue ngerasa tuh pekerjaan kayak gue tuh nggak akan bisa se-boom kayak misalkan lo jadi PNS atau jadi apa gitu loh.
nggak akan jadi kayak lu mau ngapain sih, mau ngeband gitu. Enggak, tapi menurut gua kalau soal itu justru zaman sekarang ya, zaman ini justru pekerja yang di luar sektor formal, pekerjaan seni, content creator segala macam itu menurut gua lebih bisa survive sebenarnya. Survive dan terkenal daripada pekerja formal yang mungkin PNS gitu ya. Karena mereka konten kreator gitu kan ada platformnya. Ada di platform dan dilihat banyak orang gitu. Tapi dari 10 berapa orang yang bisa nyampe ke titik itu gitu loh? Kalau menurut gua pribadi ya, sebenarnya kita nggak harus punya followers atau subscriber banyak dulu. Tapi kita punya 1-2 subscriber aja, kalau kita memberikan dampak yang bagus, itu sih sebenarnya udah cukup menurut gua. Jadi ngerti maksud gua? Paham. Iya, jadi tergantung materi apa yang akan kita tawarkan jadi ke masyarakat. Value kita itu bukan bisa menginfluence orang itu. Jadi value kita tuh bukan tergantung sama banyaknya followers, tapi bagus enggaknya benar. konten yang kita bawa. Iya. Tapi gini, maksud gue tuh gini loh. Kalau ketika kita menuju ke sana, ya ketika kita menuju ke sana, orang tuh lebih menganggap kita nih kayak udah lalu nggak bakal sukses di bidang itu gitu. Kayak dibanding lu, gue mau daftar CPNS nih gitu. Oh yaudah gue dukung gitu. Udah pasti dapat pinjaman. Iya, udah bisa minjem ngambil gitu. mobil. Tunjangan. Iya, pensiun jelas. Kalau kita kan memang bener-bener dari bawah gitu ngerintis. Entah itu mesti sekolah dulu, kita mesti cari relasi yang banyak gitu kan, baru kita boom di situ loh. Ya, teringatnya soal itu kan, kapan hari itu kan ada kasus yang ibu-ibu tetangga yang ngamuk-ngamuk karena ini tetangganya nih nggak kelihatan kerja tapi duitnya banyak. Nah, iya. Ya, ibu ini zaman sekarang ini cari duit nggak harus keluar rumah. Bisa Saya udah di rumah ya, Berangkat pagi, pulang sore gitu ya. Sampai babi yang dikorbankan dikira babi. Mohon maaf. Saya sebagai babi ikut tersinggung. Kamu keluarga baby? Ya babi. Makanya dia nggak berani makan babi, ntar dikira kanibal. Enggak, terus lu yang jadi ngepetnya, terus yang jagain lilin siapa? Udah gue sih. Kan bukan gue yang ngepet, lu kan ya. Kita kan sekongkol. Enggak gue ikutan Gue jadi lilinnya. cair. Oke. Gitu. Terus kebebasan sendiri tuh, kalau menurut lo kebebasan buat diri lu sendiri, kemerdekaan buat diri lu sendiri tuh maunya tuh kayak gimana kalau menurut lu? Yang ideal. Yang ideal. Yang ideal menurut lo. Yang gua pengen sekarang ini lebih ke dream kali ya. Yep. Bebas. Ya gue sih nggak muluk-muluk. Sebenarnya lebih ke financial freedom. Jadi pada saat lu akan sampai, gue tuh pengen sampai ada di titik dimana lu nggak pusing masalah duit. Lu mau kemana-mana ada, minimal cukup. Duitnya pas-pasan ya. Pas Pas-pasan. mau beli mobil ada. Pas mau ngapain ada. Mau belanja ada, mau makan ada, mau jalan ada, jadi lu nggak pusing. Cuman kalau misalnya kita lebih ke ngomong freedomnya, gue pengen freedom kayak gimana, ya lebih ke misalnya gue mau berkarya bikin apa, semuanya nggak ada hambatan. Ketika gue mau menuangkan ide dalam suatu media, ya gue ngide aja, misalnya mau bikin konten apa gitu. Jadi ya kalau masih masalahnya buzzer atau misalnya hater kan pasti ada aja. Cuman selama menurut gua itu masih di ranah mereka masih make sense sih, nggak masalah kalau menurut gua gitu. Masih tahu norma gitu lah ya. Normanya masih oke. Karena ya freedom itu bukan berarti nggak mengindahkan norma gitu kan maksudnya. Ya norma itu termasuk untuk nggak menyinggung orang lain segala macam. Iya. Jadi Gue pengen tanya, lu bilang diberi kebebasan kalau misalnya jadi PNS gitu ya Pak. Lu sebagai turunan Chinese ngerasa nggak cuy kalau lu nggak bisa jadi PNS? Gua nggak pernah daftar jadi CPNS Enggak, juga. lu ngerasa nggak ada? Gua nggak tahu. Atau ada gap misalnya untuk
Sorry untuk komunitas misalnya, sepengetahuan Enggak, lu ada. soalnya kita tahu sendiri kan, ada beberapa teman gue yang Chinese gitu kan. Mereka bilang, gue nggak mau jadi PNS, gue pengen usaha sendiri aja. Karena gue daftar juga dengan mata gue yang sipit, gue nggak akan bisa jadi PNS gitu. Dengan Diketawain sama yang itu, sama yang itu alasannya kenapa Om? Kenapa orang-orang keturunan tuh nggak bisa? well, gue nggak tahu cuy. Cuman maksudnya sebagai keturunan, walaupun gue tahu ya warna kulit lu udah nggak kelihatan. Tapi kalau dilihat dari maksudnya orang tua atau apa gitu, apakah itu menghambat lu untuk kekerjaan kah atau di mana? Gue bukan menghambat di situ sih. Kalau gue lebih mikir gini, ketika gue diklaim minoritas gitu kan. Iya. Ketika gue kecil gitu, gue sekolah, gue sering dipanggil, anak Cina gitu. Iya. Cina lu segala macam gitu. Itu ngebekas rasa di diri lu? Oh sangat Om. Itu yang justru gue berterima kasih sama orang-orang itu. Terima kasih sudah membuat mental gue sekuat ini. Karena ada sebagian temen gue yang malah malah nyari perkara gitu loh. Kalau gue mikir gini, mau ngapain sih gue lagi bagus-bagus ini nyari borok gitu loh. Gue males gitu. Jadi sampai sekarang tuh kebawa gitu. Kayak orang mau ngapain gue, mau ngomong apa sama gue biasa aja jadinya. Bahkan gue yang dibilang yang orang-orang itu bilang gue Cina segala macam. Iya. Gue ke Cina sendiri pun, gue ke Cina nih. Kan banyak yang ngomong, lu orang Cina lu pulang sama ke negara lu. Gue ke Cina dianggapnya apa? Orang Indonesia. Paspor gue paspor Indonesia gitu loh. So jadi pertanyaan gue tuh gini, gue pulang kampung gue dianggap orang Indonesia. Contoh gue outsider, lu dianggap outsider di sana, lu juga dianggap orang outsider orang sini. Pertanyaan gue selanjutnya, lu di hati lu merasa orang Indonesia nggak? Gue Indonesia banget. Gue lahir brojol di sini. Ari-ari gue di depan sono. Anjing. Iya kan? Ari-ari Oke itu. ya bener. Ari-ari gue di depan sono. Gue kurang Indonesia apa lagi? Gue ngomong Mandarin cuma bisa dikit-dikit. Iya kan? Ni hao. Ni hao, wow. Ni hao ah. Kapun kap. Kapun kap, lucu ya, maksudnya lucu banget gitu tinggal di negara yang lu bilang kita ini bersaudara, tapi masih ada mengkotak-kotakan saudara itu sendiri gitu loh. Nah itu kadang-kadang yang gue suka berpikir sebenarnya kan gini ya, dari dulu kita nih menyebut diri kita bangsa yang ramah. Iya. Sebenarnya sampai sekarang sih gue selalu mempertanyakan itu. Ramahnya di mana gitu? Ya, maksudnya gini. Kadang ya kebanyakan dari kita ini bukan perhatian gitu ya. Artinya kepo ngurusi urusan orang. Iya kan? Yang sebenarnya bukan urusan kita, kita ngurusin nih. Contoh kita senangnya ngurusin orang lain. Mestinya pakai aja surga kita sendiri. Nah, kalau menurut gua kemerdekaan yang sesungguhnya buat gua adalah yang merdeka jadi diri sendiri. Apapun pilihan kepercayaan lu, apapun pilihan kepercayaan gua, apapun orientasi seksual gua, ya kan? Karena banyak juga ya yang orang-orang yang pernah gue temui gitu ya, kalau misal lu ngaku lu ateis terus tiba-tiba lu dijauhi, ya kan? Menurut gua kalau kita merdeka bebas untuk beragama apapun, menurut gua kita bebas juga dong untuk nggak beragama, ya kan? Karena itu kepercayaan itu adalah urusan pribadi kita sama Tuhan, sama yang di atas. Jadi orang lain nggak perlu tahu. Benar. Bahkan kebanyakan dari kita tuh suka suka kepo nanya kalau baru kenal ya, kamu agamanya apa sih? Itu what the fuck man, itu nggak penting banget tau. Gue langsung ilfil kalau kenalan sama orang kayak cenderung nggak sopan sih Om. Kalau buat gue cenderung nggak sopan. Dan kedua soal orientasi seksual ya, mau gua gay, mau lesbi, apapun itu gender bukan gender, orientasi seksual kita kita ya nggak perlu membeda-bedakan. Yang penting kan kita tahu norma, artinya kan kita dalam kehidupan sehari-hari kita masih baik sama orang lain. Itu kan orientasi seksual nggak ada hubungannya sama kehidupan tapi kalau pertanyaan kayak gitu sih, pertanyaan masalah agama ditanya ke gue, lu agama apa, nggak ada masalah sih. Yang pertanyaan buat gue sakit hati saat ini adalah berat badan lu berapa itu.
Gue serius loh. Gue serius banget loh. Kok berat badan? Asli. Masalahnya gini. Ini masalah masih banyak orang yang itu tadi. Kita kan misal gue ngaku gue ateis nih. Dijauhi gitu orang tuh apaan sih gitu. Lu ateis nggak usah deket-deket gue. Jadi dikonotasikan bahwa orang ateis itu adalah orang buruk gitu loh. Padahal kan nggak begitu. Orang yang paling terbanyak gitu dosanya kan dia nggak percaya Tuhan gitu. Ya selain itu pasti orang inilah orang nggak baik karena nggak punya agama gitu misalnya, ya kan? Ya itu tadi kalau soal orientasi seksual, kadang kita tuh butuh izin orang lain untuk menjadi diri sendiri. Itu yang maksud gua. Jadi untuk jadi diri sendiri aja di negara kita ini, sama orang, kita butuh izin orang lain. Padahal kan harusnya nggak usah begitu gitu. Kalau gue bodo amat om. Serius. Iya itu kalau lu, tapi kan kebanyakan orang di sana nggak begitu. Itu yang gue nggak suka. Maksudnya lu tuh terlalu mencampuri urusan orang gitu loh. Iya. Bahkan lu sendiri tuh nggak ngerasain orang tersebut tuh hatinya bagaimana. Jadi nggak usah jauh-jauh ke orientasi seksual gitu ya. Kita beda warna kulit, kita beda bentuk rambut aja udah dipertanyakan gitu. Bahkan sampai menyinggung ras, agama segala macam gitu kan. Dari situ aja itu udah kelihatan nggak dewasanya kita gitu. Lu kayak orang nggak sekolah gitu. Apalagi jadi kalau gua tangkap dari pembicaraan semua, kebebasannya itu kita bukan bermasalah sama negara ya, tapi sama ke orangnya. Iya. Orang-orangnya itu. Iya. People to people. Iya karena gimana kok Indonesia bisa merdeka cuy? Kalau orang per orangnya saja masih tidak merdeka. Karena dulu waktu kita dijajah juga kita mau melakukan apa aja kan terbatas nih, ya kan? Kita nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Nah, menurut gua kita udah merdeka ya harusnya bisa dong. Tapi ya tetap harus punya norma gitu loh. Ada moral. Tapi menurut gue bukannya gua moralitas ya. Setelah kita merdeka, ya mungkin kan orang ngerasa dari zaman kecaman reformasi segala macam mereka bebas, bablas, jadi nggak kekontrol. Jadi menurut gua bebasnya itu jadi ngeberontak, bener nggak sih menurut lu? Ngeberontak dalam hal apapun, misalnya ya itulah dari kayak tadi ke rasisme. Tapi menurut gua kalau untuk rasisme sekarang di Indonesia nggak begitu ini ya bro. Apa masih ada om? Gue masih udah minim kali. Enggak. Gue tuh ngerasain tuh masih ada om. Di sebagian tempat, gue kalau misalkan jalan sama keluarga gue gitu ya, masih ada yang ngomong kasarnya, mobil Cina nih, yang beli Cina ini. Karena kan gue nggak tahu Cinanya ya, jadi gue ngerti gitu loh. Maksudnya bahkan ada gue ke warung gitu, ya, Mas lagi bawa keluarga Cina ya. Rumah ini dibangun nih, tempat ini dibangun. Yang punya orang Cina ya mas. Mereka selalu mention Cina. Iya. Yang marah siapa? Gue sebenarnya marah. Cuman gue buat apa? Mau ngapain? Lu marah juga nggak dapat duit, ya kan? Gue mendingan gue untungin usaha gue sendiri. Gue bangun dari kecil segala macam gitu. Benar. Mau ngapain? Jadi kalau gue menurut gue kemerdekaan gue, ya udah. Ketika gue nutup kuping buat mulut-mulut kayak begitu, gue udah merdeka, udah cukup merdeka, belum sepenuhnya merdeka, udah cukup merdeka gitu. Kalau gue sih, gue salut sama lu cuy. Gue nggak pernah ngadapin kayak lu. Gue nggak pernah ngerasa minoritas. Iya. Gue sendiri itu kan dari di 3 suku kan. Gue Batak, Jawa, sama Padang. Dan dari 3 suku itu, jadi gue nggak diajarin satupun agama, maksudnya satupun mata lagi bahasa. Jadi gue nggak diajarin bahasa Padang, nggak diajarin bahasa Jawa, gue nggak diajarin bahasa Batak, gitu, nggak diajarin. Gue pernah punya cerita nih. Jadi gue kan balik gue sukanya kalau di Sumatera itu keragamannya enak ya. Gue balik ke ke kampung di Siantar. Keluarga gue yang di Siantar tuh masih menganut Kristen. Dan keluarga dari kakek gua kalau di Sumatera bilangnya opung itu udah banyak yang Muslim gitu kan. Kita datang ke sana waktu itu hari raya. Maksudnya kan nggak ada hubungannya kan, ngapain juga hari raya kita ke sana. Kita datang ke kampung, balik ke kampung. Masih rumah panggung. Jadi rumah panggung itu di bawahnya ada banyak babi sih. Babi itu jalan gini-gini.
Iya kan? Babi jalan gimana? Mungkin kalau di Jawa Ya, bebek, ayam, ya. Kalau di sana namanya babi babi. ya kan. Terus itu makan besar, waktu itu makan di meja besar gitu, meja panjang, kita makan besar. Mereka potong babi gitu, mereka potong. Habis itu kan keluarga dari ibu maksudnya dari keluarga yang dari Medan itu ngambil maksudnya bawa makanan dari Medan gitu, bawa makanan sendiri. Terus ibu mau ngambil piring nih, piring ada di situ, di stop dong sama orang sana, semua orang Siantar di stop. Oh enggak, Mayona pakai piring ini aja, begitu. Piring itu cuy di dalam lemari yang hanya dipakai setahun sekali untuk keluarga dua doang. Keluarga dari yang Muslim. Jadi itu piring dikeluarin dikasih ke keluarga yang Muslim. Itu makan satu meja besar, yang satu makan babi, yang satu makan halal, itu bisa satu meja. Gila ya. Makanya gue kaget, gue ke Jawa gitu kan. Di Jawa itu bulan puasa itu warung-warung ditutup. Kalau enggak kena Satpol PP, ya kan? Gue bingung gitu. Lu puasa, ngapain warung-warung pada tutup? Itu banyak yang hate, banyak Iya, banyak nggak yang semua orang lagi PTM. puasa gitu. Iya kan, banyak juga yang bukan Muslim. Jadi kita tahu sendiri Jogja itu kan isinya kaum mahasiswa semua. Iya ya kan? Karena Yang dari luar daerah semua. ketika kita ibadah sebenarnya juga nggak perlu memaksakan. Nah terus pada gini orang lain, cuy, gitu. terus gini, gue ngerasanya gini, kalau misalnya warung-warung nggak ditutup, nggak dipaksa tutup, lu lewat di depan warung itu, lu posisi puasa, lu lewat di warung itu, kalau lu tahan sama godaannya, bukankah pahala lu jadi Iya. banyak? Nah, pertanyaan gue gini om, puasa itu tuh artinya apa sih? Jadi kita disuruh untuk ngerasain orang-orang yang nggak makan, jadi kita harus Berarti selalu nggak maksud lo bersabar. menahan nafsu. Iya, menahan nafsu. Menahan nafsu. Jadi kita disuruh untuk merefleksikan diri gitu loh, di dunia sekitar. Kayak semacam detox. Iya, Detox. Dan kalau misalkan itu kan intinya aja udah menahan nafsu. Iya. Ketika semua ditutup, tantangan puasa lu di mana? Iya, makanya itu gue bilang. Jadi dia pahalanya itu makin sedikit kan kalau godaan lu makin sedikit. Yang aneh gitu. lagi kan, yang ini gue like I don't get it gitu ya. Iya. Mereka adalah dulu sekumpulan orang itu lah, nggak usah sebutin namanya. Mereka puasa nih, ngelihat warung-warung dibuka, mereka emosi dong, warung-warung dihancurin. Nah, Poinnya lu puasa di mana kalau lu ngamuk-ngamuk? Nah, itu pertanyaan gue di situ. Yang gue nggak ngerti, Terus yang itu. punya warung kan juga butuh yang namanya, dia kan nggak PNS, nggak punya tunjangan hari raya, nggak punya gaji ke-13 gitu kan, dia juga butuh untuk itu kan, untuk beliin anaknya baju lah. Iya. Jadi kayak ngancurin orang lain untuk ngambil ke mayoritas gitu. Iya. Salah cuy. Gue sendiri Salah itu. background gue muslim dan ketika gue puasa yang lihat orang makan ya bodo amat, gue lagi puasa nggak harus gue suruh orang lain untuk pergi dari hadapan gue, lu jangan makan depan gue, nggak gitu juga. Dan lu juga nggak ngajak juga kan? Nggak ngajak. Iya. Ya maksudnya, jadi kita tanya lagi, arti kebebasan apa? Nah itu dia. Iya kan? Baik. Kalau gitu aja hal sepele loh cuy. Hal sepele nggak bebas, arti kebebasan apa gitu loh? Lu aja nggak bisa nahan diri lu, marah lu gitu loh. Belum ada om, belum ada. Maksudnya Itu tuh kayak kita pengen dibebasin, tapi Iya. kita nggak mau membebaskan orang lain. Kan artinya kan gitu kan? Iya. Kita pengen dihargai, tapi kita nggak mau menghargai orang lain kan Iya. gitu. Itulah. jadi orang tuh lebih mikir ya udah karena gue besar, karena gue banyak mayoritas, lu mesti ikutin aturan gue gitu. Tapi di kampung gua ini jadi Iya, oke. rumah gua itu pas belakang rumah gua ada 2 gereja nih. Yang sebelah sini pokoknya ada hadapan Protestan sama Katolik ya. Dan kalau Lebaran ya, orang-orang di gereja ini ikut ini nih kayak halal bihalal gitu, silaturahmi ikut Lebaran. Nanti kalau di rumah tetangga yang muslim ada selamatan, mereka datang, kadang juga ada yang pakai kopiah gitu. Tapi kalau di rumah gue masih rukun gitu loh. Jadi nggak lu agama ini nggak boleh begini, nggak. Jadi ya walaupun mereka ikut selamatan terus begini amin gitu juga. Nah, rukunnya. Lu di siang ke rumah gue kan om, depan rumah gue apa? Musola. Kita biasa-biasa aja. Gua kamar gue tuh cuma jarak 4 meter dari toa. Kamar lu di Masjid. toa musola. Toa kan gue satu kampung loh ya, dan toa tuh kemana-mana.
gue biasa-biasa aja. Gue malah mengerti mereka gitu. Tapi mungkin nggak sih sebenarnya yang heboh tuh di sosial media aja? Mungkin nggak sih? Mungkin nggak sih? Karena gue kalau di kehidupan sehari-hari tuh jarang sih nemu kayak gitu. Ini nggak? Atau belum nemu aja kali ya? Kayaknya kalau lu bilang kayak gitu cuy, jadi kayak ada konspirasi jadinya cuy. Ya, kayak apa disengaja nggak sih? Kayak kalau istilahnya di luar itu keyboard warrior. Iya kan? Jadi para orang yang dibayar untuk buat hoax Jadi biang kerok gitu. Dan karena mereka juga tahu kebanyakan harga bumi ibu pertiwi ini gampang kepancing, gampang kepecik. Kerja jempolnya lebih cepat dari kerja otaknya. Tapi mungkin aja Ki. Kita tahu sendiri kalau misalnya kayak kemarin ada berapa tahun yang lalu ada kejadian korupsi skala besar banget. Beritanya 2-3 hari berita tentang itu terus. Tiba-tiba beritanya hilang gara-gara apa? Crop circle cuy. Hilang aja gitu beritanya. Crop circle kayak di sawah-sawah gitu. Iya. Ya kayak alien. Jadi kayak buat hal yang viral untuk menghilangkan kasus yang besar gitu. Iya. Keyboard warrior. Pengalihan isu. Sampai orang mikir cara buatnya gimana loh. Gokil kata gua. Padahal itu geblek ya. Iya. Tapi menurut lu kalau gua pakai bikini jalan-jalan raya bisa jadi pengalihan isu nggak? Enggak bilang kalau lu pakai bikini atau pakai celana dalam lu disangkain orang gila. Jadi udahlah stop lah sama ngadi lu. Sama dream lu untuk kayaknya dia pengen banget ya, lu pengen banget. Enggak apa-apa. Ranjang gitu. Tapi di Tapi pakai celana dalam yang itu yang udah nggak nyambung. yang jahitannya udah nggak nyambung itu yang begini cuy. Udah. Jadi sebenarnya tuh Dinar Candy itu ketangkap kenapa sih? Dinar Candy ya kan pasalnya itu pasalnya pornografi. Pasalnya pornografi. Pornografi. Kenapa? Pornografi. Pornografi ya, pornografi. Pornografinya di mana? Ya karena dia pakai pakaian terbuka di pinggir jalan dan menurut gua itu nggak make sense ya. Menurut gua nih ya. Karena kalau mau melihat nih sebenarnya di Bali bukan hanya di pantai loh, di jalan-jalan bahkan orang begini naik motor nih. Dia naik motor panjang dada. Jalan gitu. Mungkin di waktu dan tempat yang nggak tepat kalau menurut gua. Nggak tepat karena di jalan. No, iya bahkan satu di jalan. Kedua kan kalau misalnya di Bali itu kan lebih ke tempat wisata, benar nggak sih? Iya. Lu bilang tidak pada tempat, gue jadi kepikiran banyak iklan zaman dulu gitu kan. Kalau misalnya lihat cewek cakep gitu, ini kan di pinggir jalan. Banyak kayak pengendara motor ini kan jadi nabrak tuh. Tapi maksudku apa jual diri sebenarnya? Yang nabrak malah nggak ada. Yang rekam banyak. Gitu loh. Tapi menurut gue itu suatu bentuk kebebasan berekspresi ya Dinar Candy. Nah itu maksud gue dia kan dia prokes loh ya, dia masih pakai masker, masih prokes. Iya, maksud gue tunggu lu kenapa nggak bisa move on dari bahas Dinar Candy sih? Benar, itu dia. Dinar Candy mulu kan? Enggak, gue tuh mikir gitu kan, kita kan ngomongin kebebasan ya kan, kemerdekaan. Ketika ada orang, kita kan udah lama PPKM ya, udah lama lockdown gitu. Stres nggak sih lu gitu? Maksudnya mungkin dia tuh cuma pengen menyuarakan isi hatinya gitu loh. Bahwa itu bentuk protesnya. Sebenarnya itu demo paling aman sih menurut gua. Keresahan hatinya dia. Demo paling aman gara-gara demo dia semua laki-laki bersatu gitu. Enggak maksudnya. Kayak dong. Suatu untuk tarik dia pulang ke rumah. Itu cuma satu bangsa loh. Iya enggak? Emang ketika lu melihat dia pakai satu bangsa kayaknya ada yang lama juga begitu tuh. Siapa? Ada yang dulu satu bangsa, semuanya langsung 19, sekian detik. Makanya menurut kalau kita mau lebih heboh dari Dinar Candy, kita berempat nih pakai G-string jalan-jalan raya. Itu pasti lebih heboh. Gue ikutan sih. Ntar ada orang yang video yang teriaknya, Bobby ngapa? Itu heboh cuy. Saya baru berubah gitu. Lu jagain dulu no. Kan lu udah jaga lilin ya. Udah lilin lu. Tapi Bobby ngepet kayaknya sekarang nggak ngambil duit cash deh. Ngambilnya ATM cuy, bawa mesin edisi dia. Digesek dia. Bobby kantongnya di mana betul? Kan gue tahu kan, lu semua pada tahu kalau dia ini masih ada darah Chinese kan.
Kalau lu sendiri Pak, lu kan merasa kalau lu selama ini minoritas gitu. Adakah lu merasa dihimpit sama force tertentu yang ngebuat lu untuk kayak nggak bisa berekspresi tentang diri lu sendiri? Sebenarnya kalau lu tadi minoritas, sebenarnya gue nggak pernah merasa minoritas. Oke. Karena sebenarnya gay, kalau kita mau buka mata lebar-lebar, Ya. banyak sekali cuy, banyak sekali. Tapi mereka nggak mau terbuka karena ya itu tadi, untuk jadi diri sendiri aja di sini kadang kita butuh izin orang lain. Jadi menutup diri. Menutup diri. Oke. Ya bisa disebut yang banyak lah yang denial. Kadang nih ya yang gua miris nih ya. Oke. Dia yakin betul dirinya gay. Tapi dia hanya demi status sosial dia menikah dengan tega membohongi Dirinya Si perempuan. perempuannya. Oke. Iya kan? Oke. Itu kan menurut gua nggak adil ya sama perempuannya. Nggak adil sama perempuan. Nggak adil sama perempuan. Kalau menurut gua, kalau lu mau menikah ya lu harus dengan konsen dong. Pasangan lu sama-sama Iya, tahu maksudnya, menerima gua lu apa gua adanya. ngabisin sisa waktu gua sama dia gitu ya. Iya. Masa iya ya. Kalau sih, kalau iya sih, gua iya sih. menikah, ya pasangan gua harus tahu nih gua gay dan dia menerima ya. Oke, kita punya anak bareng-bareng nggak apa, kita rawat bareng-bareng. Tapi kalau gua merahasiakan itu, Iya. kan artinya kasihan. Iya kan? Gua artinya menipu nih, menipu Oke. pasangan gua. Yang gua lupa berarti pasangan gue juga punya perasaan kayak gua yang nggak mau gue tipu gitu. Ya itu tadi gua Ada gua banyak nggak kasus terjadi kayak gitu, nggak cuy. merasa banyak cuy. Yang memutuskan untuk menikah. Banyak hanya karena status sosial. Oke. dan akhirnya dia sendiri sadar bahwa dalam pernikahan itu dia nggak bahagia. Iya. Karena menikahnya karena tekanan loh. Orang menikah itu kan mesti karena cinta. Iya. Iya kan? Tekanan sosial ya. Iya, itu tadi. Dulu kalau menurut gua, kalau kalian mau menikah ya menikahlah karena cinta, karena keterbukaan gitu kan, sama pasangan saling mengerti. Kalau menurut lu? Iya benar. Istilahnya kalau memang lo memilih suatu orientasi seksual apapun itu, ya lo harus menjalannya dengan sepenuh hati. Jadi lo jangan setengah-setengah. Ketika lo merasa setengah-setengah, menurut gua apa ya? Nggak komitmen sih. Jadi kalau istilahnya kita lagi main, lo main dulu sampai kenyang, baru lo kelar, baru lo mulai yang baru. Karena kalau nggak kelar pusing ya, kentang ya. Beneran pusing. Aku akan menjalaninya sebelum Nggak ke situ juga. Oh. anjir. Tunggu dulu. Gua tadi agak skip beberapa detik, gua terlalu dewasa itu tadi. Tapi karena gua dulu juga sempat ada cerita. Iya. Ini real life sih sebenarnya, tapi bukan gue, Oke. temannya teman gue. Jadi seperti yang tadi dia cerita bahwa pada saat memang kita memutuskan untuk memilih orientasi tertentu, berarti kan kita harus berkomitmen gitu kan. Iya. Jangan misalnya denial atau nanti tiba-tiba balik lagi. Jadi cerita temannya teman gue dulu. Jadi dia memang dari awal memutuskan untuk menjadi seorang gay. Tapi nggak enak kalau kita bilang denial gitu. Maksudnya sebagian orang kita kan banyak yang nggak ngerti gitu kan. Kenapa kita kasih istilahnya munafik gitu ya? lebih gitu loh, lebih sakit gitu. Jadi lu bisa kali ya. Denial sama dengan munafik sih. Ya, munafik. Oke. Jadi dia awalnya memang dia as a gay. Oke. Kemudian selang berapa tahun menikah? Iya. Setelah menikah dia masih melakukan berhubungan dengan seorang pria sampai dia mempunyai 3 orang anak, dan dia akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi seorang gay lagi. Dan istrinya tahu sampai, Tahu, dan itu dia declare. nggak, maksudnya istrinya akhirnya tahu atau dari awal? Dari awal dia memang tahu bahwa dia Itu mencoba bagus. untuk berubah, Mencoba untuk straight. sampai dia punya 2 anak. Dia bilang, gue kayaknya nggak bisa, tapi sampai saat ini gue mempunyai keturunan dari lo, 2 orang anak cowok, dan untuk menjalani hidup sampai akhir hayat dengan lo kayaknya gue nggak bisa. Jadi gue tetap memilih untuk kembali ke menjadi orientasi gue yang dari awal. Tapi cerai ya om? Bisa.
Pisah. Tapi so far sekarang sama anak-anaknya oke. Gue ada kenalan Dia tau masih dia, bersama. gue ada kenalan ya, ceweknya lesbi, Hah? dia menikah sama temennya sendiri, laki-laki ya temennya, kayak sahabatnya itu, dia menikah, akhirnya punya anak, ya anaknya dirawat bareng-bareng, tapi mereka ceweknya istrinya ya punya cewek lain, suaminya punya cewek lain, tapi mereka masih sangat akur, masih merawat anaknya dengan baik gitu. Itu keren sih. Itu keren loh menurut gue. Tapi apa takut nggak mereka cuy sama identitas anaknya? Maksudnya? Maksudnya anak di umur yang masih kecil gitu, dia melihat orang tuanya kayak gitu, apakah tidak ada ketakutan sebagai orang tua untuk Kalau anak gua nih nantinya harinya kemana? Oh, kalau setahu gue mereka masih papi maminya anak itu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi mereka masih tinggal serumah, masih papi mami gitu. Tapi menurut gue sih mereka punya pengajaran, maksudnya untuk mengajari anak mereka punya cara sendiri sih. Mungkin mereka bakal gitu loh. Kalau gue kalau misalnya jadi seperti itu. Gini. Karena pertanyaan gue gini ya. Lu declare kalau lu adalah gay misalnya, teman lu tadi. Terus istrinya nggak apa-apa. Tapi apakah dia nggak masalah kalau anaknya juga nantinya bakal jadi gay juga? Nah kalau itu sih gue nggak tahu, cuman sampai terakhir gue ketemu dia memang tidak pernah memperkenalkan pasangan prianya ke anaknya, tapi istrinya tahu, mantan istrinya tahu. Oke. Gitu. Cuma kalau gue dengar dari cerita dia tadi, balik lagi sih ke orang tuanya menurut gue, apakah dia suatu saat akan menerima atau ready kalau sampai anaknya memilih orientasi yang sama dengan orang tuanya. Lu problem nggak sama itu sih? Kalau misalnya suatu saat nanti lu punya anak, Ya enggak lah, orang gue juga gay. Ya mana mungkin gue problem sama anak gue kalau gay. Yang justru gue tanyakan adalah dia yang hetero. Misal ya one day anak lo. enggak, maksudnya gue nanya ke lu, memang pada akhirnya gue nanya ke dia juga nantinya. Itu kan pertanyaan jebakan cuy. Lu sendiri gimana Leo? Gue Apakah lu ada problem kalau misalnya anak lu memilih untuk berorientasi yang enggak strict? selagi anak gua nggak menyakiti sesama manusia ya, selagi anak gua nggak mengkotak-kotakan manusia, mau dia jadi apapun gua dukung. Mau dia jadi apapun ya, maksudnya mau lu pacaran sama siapa, mau lu jadi apa, mau jadi musisi, mau jadi pekerjaannya ya, Iya. gua dukung. Gua sebagai orang tua cuma bisa mendukung anak gua. Toh banyak kok ngomong kasarnya gay yang sukses itu, bahkan lebih sukses daripada orang yang nggak gay gitu. Oke. Kalau gue sih lebih mendukung, kalau gue nggak ada masalah sama itu. Gue lebih sering karena mungkin gue lebih sering ketemu sama Gue pengen jadi anak lu deh. gue nggak bisa kasih makan. Kalau lu jadi anaknya lu lebih tua cuy, jadi nggak mungkin lah. Ya udah. Gue jadi bapak gue juga. Nggak jadi. Itu justru ada akan sih. Terus next. Dua bewok. Lu cukup-cukup. Jadi lu nggak ada problem ke sini? Nggak ada. Gue juga ngomong sama bini gue, kalau misalnya suatu saat kayak begini gimana? Gue pengen ngomongin kayak gitu sama istri gue. Ya udah, mau gimana? Karena gini, setahu gue ya om, gue punya banyak temen gay. Di luar sana gitu. Gue sering nanya tuh, lu tuh jadi gay karena apa sih? Apa karena lu ketepak? Banyak orang nih rumornya kan ketepak, ketular gitu kan. Enggak. Benar emang ya? Itu juga pertanyaan lucu itu. Apakah menular Pak? Enggak. Ya itu menurut gua statement yang konyol ya, bahwa game menular. Memangnya corona menular, mohon maaf nih. Gua Droplet kayaknya. Droplet apa droplet? Apa itu maksudnya enlightenment lu waktu lu masih 7 tahun apa 8 tahun lu ngerasa gua kayaknya sukanya nggak sama ini nih, gua sukanya sama since I remember ya. Since I remember. Don't you remember? Enggak tertular siapa-siapa sih. Emang itu virus ya? Enggak ada menular. Menurut Kan gua bukan. mungkin orang yang Lebay aja gitu. deketin lu yang hetero nih, terus lu jadi gay gitu kan.
orang bilangnya lu tertular. Sebenarnya kalau menurut gua nih, kalau lu emang nggak ada orientasi ke gay, lu mau digoda kayak apapun nggak Slow aja. biasa aja bisa cuy. Dan kalau memang dia awalnya normal dan bergabung di bukan bergabung sih, berteman dengan orang-orang gay dan dia menjadi gay, itu memang letaknya di situ aja kalau menurut gua. Iya, berarti memang awalnya dia memang udah ada benih-benih seperti itu. Letaknya di situ aja. Antara dia berani atau enggak. Om, susah tau om, ciuman cowok sama cowok. Susah. Oke. Lu bisa nggak cium gue? Enggak. Itu alasan lu minta cium gabe aja loh. Enggak, serius. Bisa nggak? Gue mau tanya bisa nggak? Nggak. Nggak bisa kan? Ya memang kita nggak ada bakat. Nah, terus gini, di Cina sendiri kan, mereka punya marga kan? Marganya itu dibawa sama laki-laki. Sama laki-laki. Oke, kalau misalnya anak lu memutuskan untuk jadi gay gitu kan, otomatis dia kan nggak bisa punya anak. Iya. Marga lu berhenti di lu aja. Hilang. Enggak, kan anak gue 3 nih. Iya. Oh. Jadi lu naruh, oke, anak gue nggak apa-apa deh gay, tapi gue buat anak lagi. Kita terusin marga gue. Bahaya, maksudnya kalau memang berakhir semuanya menjadi gay gitu. Oke. Ya putus di mereka, bukan putus di gua. Dan lu nggak masalah dengan itu. Ya biarin aja. Masih dia. Sebenarnya kalau menurut gua kalau urusannya cuma harus punya anak ya kita nggak harus punya anak biologis sih. Iya. Menurut gua gitu. Benar. Mau Mau bisa adopsi kasih marga ke anak adop kita. ya bisa. Bahkan ya banyak perempuan yang untuk memutuskan dia child free, ngerti kan? Dia Nggak mau punya anak. nggak mau punya anak, nggak mau menikah. Gua baca berita itu kalau nggak salah di France itu kayak gitu sekarang. Banyak karena perempuan sana kan banyak perempuan yang berpendidikan gitu memang sekolahan, mereka memutuskan untuk kerja aja, ngapain punya anak itu menjijikan, ngurusin popoknya lah apa mereka gitu. Jadi birth rate-nya di sana, tingkat kelahiran di sana berkurang gara-gara banyak kaum Cara muda yang Tapi nggak selalu itu. Ada juga yang mereka merasa anak-anak di luar sana yang nggak dapat kasih sayang, nggak dapat pendidikan yang layak masih banyak daripada kita, namanya ya udahlah kita Kasih sayang mereka aja. Itu banyak juga yang begitu. Makanya di Amerika Angelina Jolie ngambilin anak-anak dari berbagai daerah. Angelina Jolie lagi. Aku big fansnya dia. Jolie abis gue. Soal child free ya, Oke. kadang banyak orang kita nih laki-laki nih yang memaksa istrinya untuk punya anak, padahal istrinya nggak mau atau belum mau punya anak. Kalau menurut gue pribadi, ya kita nggak apa ya namanya, nggak fair aja gitu loh kalau kita mewajibkan istri untuk punya anak. Ini Tapi enggak ada yang bisa memilih untuk nggak punya keturunan. ini soal pilihan. Memang perempuan ditakdirkan untuk bisa punya anak, punya rahim ya. Iya. Tapi ini soal pilihan, si punya rahim ini mau punya anak atau tidak, kita nggak bisa memaksa. Kalau menurut gua sih begitu. Walaupun itu pasangan. Walaupun itu pasangan. Ini kalau menurut gua ya, kita nggak bisa memaksa gitu. Jangankan begitu ya. Kalau kita bercinta aja nih, kalau tanpa konsen, artinya tanpa persetujuan dengan istri, ya kita nggak boleh loh. Itu Sebenarnya pemerkosaan. Maksudnya Iya. pemerkosaan jadinya gitu. Iya, Jadi lu nggak berdukung istri adalah hak milik. sangat enggak gua, karena itu patriarkis sekali cuy. Aku kalau misalkan aku hetero dan aku menikah, Iya. aku sangat, karena yang ini bukan karena apa deh, aku jadi kalau keinget mama aku tuh jadi pengen nangis sebenarnya, karena selama hidup gua nggak pernah sekalipun melihat mama gua itu lebih lemah dari bapak gua. Artinya kalau Bukan physically ya. bukan Tapi physically, mentally. Oke. apapun yang bisa dilakukan bapak gua bisa juga dilakukan mama gua. Kan fitrahnya sebenarnya cuma ada 4 kan, perempuan itu menyusui, melahirkan, mengandung, sama menstruasi. Selebihnya apapun yang bisa dilakukan laki-laki bisa juga dilakukan oleh perempuan. Nah, dari situ ya gua merasa bapak gua nggak boleh memaksa untuk emak gua punya anak. Kalau emak gua mau punya anak ya it's okay, tapi kalau emak gua nggak mau punya anak ya nggak apa-apa gitu.
Kalau Nggak menurut jadi dong gua. lo. Dia nggak ada dong lo. Ya artinya emak gua kemarin Abang gue dingin ya artinya emak Tapi gua tapi lu pas dibikin nggak dalam paksaan kan? ya nggak tahu. gue sama dia gitu. Malu mana aku tahu. Nggak tahu. Kalau kalau gue ceritanya beda. Kalau gue ceritanya sebenarnya orang tua gue itu sebenarnya cuma pengen 2 anak doang, sepasang doang, ya kan. Terus waktu udah lahir gua, anak nomor 2 kan, ibu gua minum pil KB, tapi tetap jadi cuy. Sampai 2 kali kejadian. Jadi adik gua yang setelah gua itu lahir sakit. Katanya kalau misalnya dokternya bilang kalau misalnya ini anak ini hidup bu, ada kemungkinan dia kena jantung atau apa biar karena prematur dan juga kena pil KB mungkin waktu itu di zaman itu pil KB-nya nggak kayak pil KB yang sekarang ya, masih nggak stabil atau gimana. Jadi sejak yang udah meninggal 2 orang, ibu gua bilang udah gak usah lagi pak pakai KB, gak usah pakai apa. Jadi akhirnya ibu gua bersin keluar anak, habis itu ibu gua pakai kuping keluar anak, jadi banyak Banyak ekstrem man. Malu mutan nih. jadi akhirnya anak ibu gua banyak. Emak lu amubat. Membelah diri. Oke, sekarang kalau lu gimana? Kalau lu seandainya nanti memutuskan untuk nikah, apa lu ngebebasin anak lu untuk berorientasi seks yang strict atau yang ke satu pihak doang? Gimana ya gue ngomongnya? Apa lu nggak problem sama itu? Maksudnya ada nggak? Gimana? Ya gue sih pengennya mati di gue. Anak gue jangan kayak gitu. Oke, beda banget sama lu pak. Oke, Ya nggak apa-apa. Coba kenapa? Gimana ya? Ya kalau bisa. Cuman kan balik lagi kalau misalnya mereka memilih untuk seperti itu, ya gue juga nggak bisa gimana. Cuman gue akan semaksimal mungkin untuk mengarahkan dia untuk tidak seperti itu. Tapi kalau memang dasarnya seperti itu bagaimana? Maksudnya, gue punya saudara seperti itu, ya kan? Itu memang dari kecil kayak begitu gitu loh. Lo nggak bisa maksa. Mau diarahin kayak gimana? Apakah lu kayak cara yang keras gitu? Lu kirim dia ke pesantren kalau laki-laki atau kemana gitu? Apakah lu menggunakan cara keras seperti itu? Lebih ke apa ya? Lebih ke pendekatan ini sih. Maksudnya intens kekeluargaan aja. Apa memang itu efektif? Bisa menurut gue. Menurut lo bisa? Lu percaya? Lo percaya? Oke. Gue yakin bisa. Ku percaya. Aku boleh jawab lagi nggak? Oke, coba balik lagi dulu. Sebelum bilang. Oke. Soal itu aku udah 2 statement nih. Satu, kalau kita lihat di Thailand, anak-anak yang masih bocah-bocah masih kecil-kecil itu udah pada dendong cuy, pada dandan ya kan di sekolah dan jadi dari kecil nih istilahnya udah ngondek, udah kelihatan nih orientasi seksualnya bakal kemana gitu kan. Satu itu. Artinya kan dia nggak tertular nih karena gue yakin pasti dia belum pernah melakukan hubungan seksual. Iya. Artinya Dan orang tuanya nggak ngajarin juga. Artinya dia nggak tertular. Mereka dandan karena mereka suka. Maksudnya pure dari diri sendiri. Iya. Karena memang Artinya suka dari gitu. artinya pure dari naruli. Nah, Artinya pure dari naruli. Naluri. Pure dari naluri Iya. dia kecil itu. Kedua, gue punya cerita. Orang tuanya tahu anaknya gay. Karena orang tuanya nggak mau anaknya gay, dipaksalah menikah, dicarikan jodoh berkali-kali. Akhirnya menikah dan akhirnya nggak bahagia kehidupan rumah tangganya sampai anaknya ini pengen bunuh diri segala macem ya. Karena stres dong orang lu. Gimana ya? Lu nggak suka ngewek sama perempuan, dipaksa lu harus ngewek sama perempuan, itu kan stres cuy. Bener kan? Nah akhirnya anaknya stres pengen bundir gitu. Kalau menurut gua sih lebih membebaskan anak gua daripada anak gua menderita. Kalau sih itu ya, tapi itu pola pikir orang lain beda-beda. Beda-beda. Gitu. Tapi kalau memang treatment dia lebih efektif, bisa efektif, ya kenapa enggak gitu? Iya.
Tapi kalau ya sama gue sama kayak lu Paps. Jadi kayak ya udahlah, silakan lu mau jadi apa. Selagi lu bisa berbuat baik sama orang dan nggak melukai hati orang sedikit pun, udah, lu udah manusia, udah, lu tetap manusia gitu. Lu mau jadi apapun lu manusia, udah. Kalau anak lo jadi babi, Itu kan bukan manusia ya. Pesugihan kayaknya tuh. Udah pesugihan. Itu kan orientasinya lebih ke materi. namanya siapa? Bukan nih? seksual. Sun, bukan. Dari bukan juga. Closing statement. Nah. Definisi kemerdekaan itu apa menurut lo? Definisi kemerdekaan menurut gua ya merdeka untuk memilih, Iya. merdeka untuk jadi diri sendiri, Iya. merdeka dari pikiran-pikiran sempit. Asik. Kalau lo, Mam, Pastinya merdeka dari diri sendiri, merdeka dengan pikiran sendiri, selama itu bisa ditolerir. Yang paling pengennya sekarang tuh gue merdeka dari masker. Cukup. Gelap cuy, 2 lapis sekarang, buset. Ntar kalau pandemi habis gua kayaknya mau ke THT deh. Iya benar. Kupingku maju kan. Tiap hari tuh mau Kuping bener maju, Hidup pasti ngeliat orang sekarang dalam nggak ini tahu, ya. ngeliat gerak mata doang, mukanya gue nggak tahu. Dia lagi senyum lagi apa lu nggak tahu ya. Nggak tahu. Padahal dia ketawa matanya sinis gitu. kalau lo, coy. Gue definisi kemerdekaan ketika lu bisa memanusiakan manusia sebagaimana layaknya manusia. Cakep. Berat gak sih itu? karena gue yang terakhir dan semua jawaban gue udah dipegang sama lu semua dan gue nggak punya lagi jawaban lagi. lama-lama macam pengen di ronda apa aja. Jadi apa definisi kemerdekaan buat lu? Buat gue ya, buat gue definisi kebebasan itu Kemerdekaan, mohon maaf. kemerdekaan. Kemerdekaan kalau kita udah nggak lagi membutuhkan hal lain selain diri kita. Maksudnya? Maksudnya gue lebih besar. Jadi kita nggak butuhin negara-negara lain, kita udah bisa berdiri sendiri. Kita udah nggak konsumtif lagi sama produk-produk luar negeri. Kita udah bisa produksi sendiri, kita udah bisa handle kita tanpa butuh dari bantuan pinjaman ke luar negeri. Pinjaman online juga nggak? Cintailah produk. Ya kan, maksudnya kita tahu sendiri Pak Presiden kita dia bilang utang kita bakal ada sampai 20 tahun lagi. Dia bilang, maksudnya selama kita masih punya hutang cuy, kita nggak akan bisa merdeka. Lu tahu sendiri kalau kita punya hutang sendiri aja, ditelepon-teleponin sama pihak yang itu kayaknya kita nggak bisa bebas kan, keluar kamar aja kita takut ada yang ngintip gitu kan. Iya kan? Iya kan? Aduh. Jadi kalau gue bilang sih itu sih, kita udah bisa berdiri sendiri tanpa butuh dari bantuan negara manapun. Itu kemerdekaan yang gue anggap ideal. Merdeka. Kalau harapan gua, Ya. sekarang harapan kita untuk bangsa kita memperingati kemerdekaan ini kan. Oke. Gua dari gue ya. Gue ngarapnya ini semua bisa selesai dan kita bisa pindah-pindah lagi. Harapan gua ya kita semakin rukun aja lah sudah. Jangan terpecah belah karena pikiran-pikiran sempit. Kita harus tetap rukun. Benar. Tetap harus cinta damai. Ya kan? Nah, Apapun warna kulit. apapun pilihan orang masing-masing kita harus hargai, kita semakin rukun. Udah. Tapi tetap kan kita Indonesia ya. Bukan aku Indonesia ya. Kita Indonesia kan? Kita. Kalau aku sendiri. Iya dong. Kita Indonesia. Oke, cakep. Terakhir kita ucapkan selamat ulang tahun Indonesia yuk. Enggak selamat ulang tahun, selamat hari kemerdekaan kali. Ini kan ulang tahun. Dirgahayu. Dirgahayu. Oke, 1, 2, 3. Dirgahayu Indonesia yang ke 76. Gua doang. Merdeka. Merdekanya yang bareng. Iya. Lu yang ngomong ntar merdekanya bareng. Merdeka. Oh iya gitu. Dulu ngomongin dulu Dirgahayu. Dirgahayu.
Gue ya, Iya, dulu aja. 1, 2, 3. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Jayalah selalu Indonesia Merdeka!